Pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bengkulu, ada tidak memperhatikan gerakan dari WMI ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersama kembali, ya, hadir di tengah-tengah kita seorang pemuda, ya, yang saat ini akan berbagi informasi kepada kita. Assalamualaikum, Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Mas Bro aja karena saya kan belum tahu namanya. Nanti silakan dikenalkan sendirilah. Kan sekarang kan kalau bahasa gaulnya kan Mas Bro kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang dirahmati oleh Allah, malam ini saya memperkenalkan diri, izin, nama saya Beni Suryadiningrat. Kebetulan saat sekarang itu di kegiatan sosial di organisasi Wahana Muda Indonesia. Oke. Iya itu. Wahana Muda Indonesia. Iya. Namanya Beni Suryadiningrat. Yeah. Wah, ini keturunan Ningrat ini. Iya, berdarah biru ya. Ini bahaya nih, berdarah biru nih. Mas Ben domisili di Kota Bengkulu? Iya, di Kota Bengkulu. Oke. Tadi bicara bahwa Mas Ben adalah salah satu penggerak sekaligus juga saat ini sebagai ketua di Wahana Muda Indonesia. Ngomong-ngomong, apa itu Wahana Muda Indonesia? Wahana Muda Indonesia ini satu organisasi sosial. Dia bergerak di bidang kepemudaan, ya, kebencanaan, dan kemanusiaan. Jadi lebih ke sosial ya. Core-nya gitu. Jadi sosial, kemudian bencana, penanganan dan penanggulangan bencana. Yeah. Berarti ini sama halnya dengan Palang Merah Indonesia? Beda. Oke. Bedanya di mana? Bedanya kalau di Palang Merah Indonesia itu kan dia sifatnya sudah internasional gitu. Itu satu. Secara struktural mereka lebih kokoh gitu loh. Kalau ini kan kita individu pemuda yang tergerak gitu loh, atas dasar pengalaman kita gitu loh. Targetnya pemuda. Ya, targetnya adalah pemuda-pemuda yang bergerak gitu. Walaupun pemuda-pemuda di kita itu nggak seluruhnya, misalkan statusnya orang banyak identifikasinya itu di mahasiswa, pelajar, nggak juga. Kita banyak rata-rata juga sudah kerja gitu. Rata-rata sudah kerja. Yang menjadi target sosial, kemudian penanggulangan bencana, ya, termasuk yang terdampak dari bencana ya. Iya, semuanya. Sosial seperti apa yang dilakukan oleh WMI ini? Kalau sifat dia itu seperti kita ngebantu rekan-rekan yang terdampak terhadap bencana gitu loh. Sampai dengan edukasi, kependidikan, baik itu terus pas terjadi bencananya sampai dengan pasca bencananya gitu loh. Karena banyak rata-rata orang ini kan evaluasi dari waktu di Aceh dulu gitu. Pertemuannya seluruh Indonesia waktu itu, termasuk ketua umum kita juga ikut menimbrung di situ. Jadi evaluasinya banyak relawan ini nggak paham bagaimana harus mengatasi kebencanaan itu, kemudian skillnya gitu loh. Banyak hal gitu loh. Nah, begitupun sifat-sifat kegiatan sosial yang kita lakukan. Titiknya setelah pasca bencana itu kan banyak yang dilakukan gitu. Saat terakhir kemarin kita coba mendirikan masjid di kalau nggak salah di Sulawesi sama di Solo ya, Solo gitu. Di Jawa, di Sumatera Barat. Solo ya. Gitu. Nah, teman-teman di situ coba untuk menginisiasi karena diakibatkan bencana banjir waktu itu, kemudian sampai rentetan yang belum punya waktu itu belum punya masjid, kita coba untuk inisiasi sama-sama rame-rame untuk mendirikan masjid darurat seperti itu gitu. Bukan sifatnya bukan permanen, hanya untuk darurat sementara gitu. Iya, sementara karena ketika terdampak bencana. Karena rata-rata kita sumber daya kita yang kurang gitu loh. Karena bicara juga masalah pendanaan gitu loh. Berarti WMI ini skupnya nasional? Ya, nasional ya. Kantor pusatnya di mana? Di Jakarta. WMI ini berdirinya sudah lama atau memang baru? Saya tadi berpikir bahwa WMI ini adalah
wadah lembaga sosial yang hanya berdiri di Bengkulu dan melakukan operasinya atau katakanlah apa namanya aksinya lah katanya untuk di wilayah Bengkulu. Berarti sudah berapa tahun ini berdirinya WMI ini? Kalau WMI di Bengkulu itu sebenarnya sudah lama, gitu. Sudah lama, tetapi belum terorganisir, gitu. Terorganisir mulai waktu bencana kita di 2010, teman-teman WMI itu sudah turun, gitu loh. Mereka bantu di utara waktu itu, gitu. Langsung ketum kita, kemudian ada rekan-rekan juga, gitu. Nah, itu sudah ada bibitnya mereka nih secara individu gitu. Nah, sekarang ini kita membentuk keorganisasian di sini itu saya saja itu sudah di 2018 saya sebagai ketua WMI ya. Oh, dari 2018 2018 sudah sebagai ketua WMI gitu loh. Hanya saja kegiatan kita ini lebih konsen ke internalisasi skill, peningkatan skill. Bagaimana teman-teman nanti pas di lapangan mereka punya keterampilan untuk mengatasi atau menanggulangi masalah bencana gitu. Iya. Kayaknya WMI belum begitu dikenal oleh masyarakat. Kendalanya apa? Kenapa sampai masyarakat belum mengenal apa nih namanya ya? Ya lembaga lah katakanlah ya. Lembaga sosial ini atau kurang sosialisasi atau seperti apa kendala yang terjadi? Karena relawan-relawan lain dengan menggunakan apa namanya tanpa kita sebutkan ya itu sudah begitu dikenal oleh masyarakat. Kenapa WMI ini? Barangkali juga nanti ketika kita sudah sosialisasi di Android TV, WMI akan lebih dikenal lagi nanti kan? Insyaallah, amin. Ya, amin ya. Nah, seperti apa kendalanya yang terjadi selama ini? Atau memang kegiatan-kegiatannya belum terorganisir dengan baik? Memang dari kita sendiri gitu, Misalkan seperti di bencana banjir dulu. Bencana banjir sebenarnya kita turun tuh sampai orang pusat turun ke sini gitu. Banyak sampai kita turunkan ada 17 orang gitu. Kita minta bantuan, ada yang dari Padang juga. Begitupun alat-alat kita turun juga semua di sini. Nah, cuman memang tidak kita expose, tidak kita expose gitu. Karena konsentrasi kita memang membantu, real membantu di tapi kan bukan artinya kan kalau dengan expose itu kan bukan berarti kita riak ya, bukan berarti kita melakukan sesuatu yang negatif. Mungkin mengekspos itu adalah menampakkan kepada masyarakat bahwa kita punya WMI, bahwa masyarakat yang ingin melakukan donasi ada WMI gitu. Jadi expose, lalu kemudian masyarakat akan mengetahui tentang WMI. Belum dilakukan, mungkin pendekatan dengan media massa, kemudian dengan sosial media segala macam gitu. Kalau dulu memang belum ke arah situ karena kita berdaya sendiri. Misalkan ada bantuan secara pribadi melalui jaringan kita berdayakan di situ. Nah, kalau sekarang itu alhamdulillah kita coba gitu loh. Coba sekarang ini kan kita sudah kerjasama dengan BETV misalnya gitu. BETV melalui donasi di BETV kemudian kita yang kerjain gitu. Kita yang melakukannya gitu loh. Karena atas dasar rekan-rekan BETV peduli itu juga melihat kerja kita juga bagus gitu loh. Jadi seperti apa konsep kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu? Seperti halnya tadi BETV. Apakah BETV membuka program donasi? Ya, BETV yang mengatasnamakan WMI. Membuka donasi enggak, dia langsung ke BETV peduli. Di situ ada rekening BETV. Kemudian hasil dari donasi itu nanti kita yang turun di lapangan. Misalkan saat sekarang tuh kita sudah membuat distribusi disinfektan. Di situ sudah terdistribusi sebanyak 30. Kemarin 30, ini masuk lagi 32 di tingkat kelurahan, mulai dari Seluma kemarin. Kemudian yang tidak bisa kita jangkau di Pulau Enggano, ada memang yang ngontak Banjarsari tapi nggak bisa kita jangkau. Dan terakhir ini kita bagikan disinfektan juga ke supir-supir angkot yang ada kita pusatkan di Simpang Skip kemarin gitu. Nah, itu. Yang sumbernya dari donasi itu. Dari donasi itu.
Jadi belum dilakukan donasi itu langsung dari WMI kepada masyarakat. Misalnya nih door to door ke kantor, kemudian ke rumah-rumah, bahwa kami dari WMI nih, mungkin Bapak Ibu ingin beramal, ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona ataupun bencana yang lainnya. Lalu kemudian mereka mengenal WMI dan memberikan donasinya kepada WMI secara langsung. Belum pernah dilakukan. Kalau itu belum. Karena rata-rata kita misalkan di sumber daya kita ini kan rata-rata kerja gitu, nggak bisa full dia bekerja di WMI, karena perwujudan WMI juga kita nggak kasih gaji ke lembaga kita gitu, karena ini sukarelawan gitu, benar-benar relawan gitu. Benar-benar relawan. Atas dasar kepedulian kita. Begitupun kalau saat kita umumkan, teman-teman dari 30 orang yang aktif itu ada yang mau ikut nggak kira-kira dalam kegiatan ini. Kalau yang nggak bisa ikut, kita nggak bisa paksain. Ada yang bisa ikut, ayo ikut gitu, gabung sama-sama. Jadi kondisional aja. Iya, seperti itu gitu. Oke. Ke depan ada tidak niatan Mas Ben sebagai Ketua Umum WMI Bengkulu untuk melakukan sistem sosialisasi yang lebih greget lah gitu, biar lebih dikenal oleh masyarakat? Insya Allah, karena saya melihat perkembangannya itu kan, apalagi di Bengkulu memang pusatnya Ring of Fire. Setelah kita kaji kan, kemudian memang butuh sustainable gerak untuk mengatasi masalah kebencanaan ini. Nah, saya sendiri sudah merencanakan memang misal kayak di kemarin kita coba di Penggadaian. Di Penggadaian itu kita coba tawarin project bagaimana kita bisa kerjasama bareng sampai ke depan gitu. Bukan hanya mengatasi masalah COVID ini saja gitu. Tetapi ke depan kalau misalkan masalah kebersihan, kita bisa siapkan bagaimana konsepsi kita terhadap penilaian kita, perlakuan bagaimana hidup bersih dan sebagainya gitu. Kemudian di BPD pernah kita kerjasama, BPD Bengkulu pernah kita kerjasama. Kemudian kita kasih piagam juga atas dasar bantuan yang mereka beri gitu. Sudah pernah memang itu waktu bencana di banjir di mana waktu itu, lupa saya gitu. Di ini yang di Kota Bengkulu? Enggak, di luar. Oh, di luar. Kemudian di kita yang ngerjain, kemudian bantuan dari sini di ini. Nah, saat ini kan kita skupnya Kota Bengkulu aja. Karena Mas Ben ini Ketua Provinsi Bengkulu atau Kota Bengkulu? Ketua Wilayah Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Nah, artinya skup kita Provinsi Bengkulu. Saat ini kita sedang dalam darurat bencana katakanlah. Artinya kita sedang diuji dengan adanya wabah COVID-19 atau virus corona. Nah, ada tidak perhatian WMI terhadap wabah sekarang? Seperti apa perhatian WMI untuk masyarakat Provinsi Bengkulu? Pasti kan kita sudah bertindak itu sejak awal. Kalau nggak salah saya itu mulai kita nyemprot itu di Surabaya, Semarang, masjid kita start di situ sampai kita berlanjut itu kalau nggak salah terhitung sudah 27 titik gitu. Kita sudah kita semprot disinfektan gitu. Begitupun distribusi ini ditambah 32 gitu. 32 nih. Dan program selanjutnya yang sudah kita coba create itu pembagian masker, sarung tangan, dan itu belum kita lanjutkan lagi karena donasi kita belum cukup gitu. Anda kan sebagai ketua di Provinsi Bengkulu. Kenapa tidak ke kabupaten untuk membantu mereka, memberikan APD kepada mereka, salah satunya membagikan masker gratis gitu kan, atau dan lain sebagainya? Kenapa hanya di Kota Bengkulu? Enggak cuma di Kota Bengkulu. Ini barusan kemarin di Seluma. Kita kerjasama kolaborasi dengan warga masyarakat. Di Benteng juga kita di Merigi Sakti tepatnya itu sudah kita kerjasama dengan masyarakat. Nah, kita juga melakukan asistensi edukasi gitu loh. Karena kita keterbatasan jarak gitu loh. Sampai itu saya bilang tadi, ada yang kontak di Pulau Enggano, itu tepatnya di Desa Banjarsari. Tapi nggak mungkin kita hanya kita lakukan
hanya kita kasih bantuan disinfektan yang tidak seberapa, tapi ongkos mereka lebih besar gitu. Jadi kita kasih edukasi, kita telepon balik, kita kasih edukasi bahwa cara pembuatan disinfektan itu seperti ini, murah gitu loh, nggak mahal gitu. Jadi kita tuh sudah bikin video bagaimana cara membuat disinfektan, kemudian cara membuat hand sanitizer, kita bagi, kita share. Begitupun himbauan-himbauan itu dari kita sendiri, dari pengurus pusat, kita bagi terus gitu. Bagaimana masyarakat ini titik edukasinya benar-benar mereka tahu persis bahayanya virus ini gitu loh. Sudah sejak awal itu, mulai dari sebelum kita bergerak, kita sudah edukasi terus. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bengkulu, ada tidak memperhatikan gerakan dari WMI ini untuk masyarakat Bengkulu, bahwa ini wadah sosial, ini memang harus membantu melalui ini. Artinya mereka harusnya memanfaatkan WMI sebagai wadah ketika ingin menyalurkan bantuan baik secara pribadi atau kelembagaan. Ada tidak sampai saat ini dari pemerintah? Karena Anda kan sebagai ketua provinsi, maka saya berbicara provinsi gitu kan. Saya nyatakan tidak. Sampai detik ini tidak. Gitu. Karena mungkin mereka sibuk dengan ini sendiri gitu, dengan struktur mereka sendiri gitu. Lagian juga kan pemerintah provinsi kan dia lebih kokoh mereka dalam menangani hal ini gitu. Tidak mungkin untuk melirik WMI ya, atau mungkin WMI tidak melakukan pendekatan. Kita melakukan pendekatan yang melalui jaringan kita di pemerintah kota gitu loh. Alhamdulillah pemerintah kota bantu kita gitu, selalu support kita gitu. Ke provinsi tidak? Ke provinsi tidak. Berarti WMI sendiri yang salah berarti ya? Tidak pernah mendekatkan diri ke provinsi? Ada jaringan kita ada cuman di sana. Tidak direspon? Bukan tidak direspon, tetapi responnya adalah mereka punya struktur sendiri. Misal melalui sama aja kan? Melalui BPBD gitu. Itu alasan mereka gitu, melalui BPBD gitu. Kemudian mereka juga ada jaringan tersendiri gitu. Kenapa tidak disampaikan? Tidak ada salahnya bekerja sama dengan kami. Ya memang sebetulnya memang seperti itu. Kita sudah sampaikan tapi mungkin belum meyakinkan dan mereka pun belum percaya gitu. Belum percaya. Kalau belum kota sudah percaya dengan Mas Ben. Insya Allah karena waktu terakhir di luar Pak Wali Kota kan ikut juga dia ngasih bantuan waktu di luar. Kalau di kabupaten? Di kabupaten yang sudah memanfaatkan, ya tanda kutip memanfaatkan ini WMI sebagai wadah sosial, ada tidak? Benteng sama Utara. Benteng sama Utara. Langsung bupatinya. Kalau pemerintahnya enggak? Kalau Benteng masyarakat. Benteng ya. Pemerintah. Waktu bencana kemarin itu Pak Ferry Ramli langsung turun ke kita, kasih juga bantuan ke kita untuk mendirikan WC. Waktu itu ada 3 WC waktu itu. Di waktu bencana banjir. Nah, ini kan tadi kan saya tanya di kota sudah sudah apa namanya memberikan support. Ada supportnya kepada WMI. Lalu kemudian Bupati Bengkulu Tengah. Seperti apa pendekatan Mas Ben? Kok sampai dikenal? Kenapa tidak dilakukan di kabupaten lain? Karena kita secara praktis kita melakukan coba mengundang, melihat bagaimana kerja kita secara langsung gitu loh. Kita tidak menggunakan misalnya menawarkan secara kalau saya lihat kan banyak teman-teman yang di relawan kan menawarkan proposal gitu. Kita tidak di situ gitu. Tapi kita lihat, kita ajak waktu itu kalau tidak salah saya kita ada jaringan melalui salah satu jaringan kita. Kemudian mengajak langsung si Pak Bupati melihat langsung bagaimana pola kerja kita. Kemudian Pak Bupati langsung tertarik, langsung terketuk pengen ikut serta ke kita, bantu juga gitu. Nah, mungkin Mas Ben bisa sampaikan ke Android TV, teman-teman penonton Android TV yang barangkali ingin menyumbangkan dananya atau mungkin sejenis yang saat ini sedang kita tangani ya, seperti mungkin desinfektan. Android TV juga bisa bantu nih melalui Android TV. Ya, silakan sampaikan juga kan. Nah, silakan Mas Ben. Ya, kepada masyarakat publik Bengkulu, saya pikir ini bukan masalah yang main-main. COVID-19 ini atau virus corona ini bukan hal yang main-main yang harus kita hadapi gitu. Dan memang benar-benar serius kita harus hadapi virus corona ini. Dan saya pikir semua himbauan pemerintah mohon sekali untuk diikuti, baik itu social distancing,
physical distancing, apapun itu bentuknya, mohon diikuti. Paling tidak kita orang dusun ini mengerti. Misalkan dia bilang social distancing, artinya coba kita mengerti bahasa kita apa social distancing. Maknanya bahasa dusunnya apa? Bahasa dusunnya apa kira-kira? Yang dari Seluma bilang social distancing itu apa? Ya harus diterjemahkan. Itu makanya gunanya ulama, tokoh, publik gitu loh, untuk mencerna itu semua ke tingkat dasar masyarakat gitu. Nah, saya pikir ke depan kita akan lebih luar biasa, akan sulit, dan mohon kiranya teman-teman bisa membantu mensupport, paling tidak doa bagi teman-teman relawan, dokter, perawat, wartawan, jurnalis, polisi, TNI untuk bekerja secara maksimal terhadap penanggulangan, pencegahan penyebaran COVID ini. Dan saya pikir Bengkulu ini itu belum saja kita tahu betapa banyaknya yang mungkin saja sudah terjangkit gitu. Karena saya sering bicara sama teman-teman, pemerintah kurang terbuka terhadap ini, kurang update dan terbuka terhadap teknologi ini gitu loh. Artinya ada alat-alat yang harus mereka siapkan gitu. Nah, lagi-lagi saya pikir inilah gunanya pemerintah itu harus benar-benar meyakinkan ke publik, bukan hanya saja pencitraan, tetapi benar-benar memang all out untuk masalah ini. Dan mohon masyarakat publik Bengkulu, sekiranya kita relawan WMI ini kan sedang terus bergerak, paling tidak kita mencegah sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Dan butuh dana Dan mohon teman-teman apabila bisa membantu kita gitu. Tolong donasikan sedikit saja gitu. Karena sedikit air putih itu lebih berarti. Nah, silakan hubungin saja teman-teman yang berdonasi di sini. Seperti teman-teman Android ini kan bisa menggalang dana gitu. Betul. Nah, gitu. Begitupun di kita bisa di nanti kita juga kontak. Menghubungi di mana? Menghubunginya di nomor saya di 085268203388 atau di Facebook, WA, IG itu dibuka saja di Wahana Muda Indonesia gitu. Atau WMI Bengkulu. Facebooknya WMI Bengkulu. Akunnya WMI Bengkulu. Semua untuk akun di Instagramnya WMI Instagram Bengkulu WMI juga. Bengkulu, Facebook WhatsAppnya, WMI Bengkulu. WhatsApp pribadi dari Mas. Pribadi dari saya langsung. Atau ada admin juga sebenarnya. Oke, Mas Ben, terima kasih atas kebersamaannya. Terakhir, mohon dukungannya, supportnya kepada Android TV agar kemudiannya nanti Android TV bersinergi bersama WMI ke depannya. Silakan seperti apa supportnya kepada atau saran-sarannya kepada kami. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan ini kan langkah baik, kemudian tindakan baik, niat pun baik. Nah, Android TV ini menjadi leading juga, bukan hanya channel-channel TV yang sudah biasa dilihat oleh teman-teman, tapi ini menjadi media juga yang baik untuk kita sama-sama lihat gitu. Nah, saya pikir Android TV ini kedepannya mungkin akan lebih bagus, akan lebih baik, dan harapan kita mungkin setiap kegiatan WMI bisa kerjasama terus sama Android TV. Kemudian teman-teman juga di Android TV bisa kerja bareng sama kita gitu. Nah, tergantung lagi, balik lagi ke niat kita. Niat baik ini harus kita sama-sama, nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri gitu. Baik, terima kasih Mas Ben. Karena memang berdirinya Android TV salah satunya adalah aksi sosial kepedulian kita kepada masyarakat Bengkulu. Sama halnya seperti WMI berdiri yang digunakan atau dengan visi dan misinya untuk sosial dan memperhatikan serta membangun masyarakat Bengkulu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mas Ben atas kehadirannya. Dan mohon maaf atas kekurangan yang terjadi dengan kami. Ini udah lebih loh banyak. Baik, para penonton Android TV Bengkulu, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dengan mengklik tombol like, share, dan komen, dan memberikan dukungan kepada kami agar kami lebih baik lagi di dalam memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu pada acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.